Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, para biarawan biarawati, pencinta kedai firman Maisai yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, para biarawan biarawati, para pencinta kedai firman Maisai yang terkasih dalam Tuhan. Tema permenungan kita pada kesempatan ini, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mata dan telinga adalah salah satu organ tubuh yang penting pada tubuh manusia yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Pertama kita lihat mata. Fungsi utama mata adalah sebagai indera penglihat. Mata umumnya digunakan untuk melihat objek yang jauh maupun objek yang dekat, atau melihat keadaan sekitar. Ketika melihat menggunakan mata, Anda mendapatkan informasi secara visual. Coba kita bayangkan, saudara-saudara terkasih, kalau mata kita tidak lihat, atau mata kita tidak sehat, atau mata kita terganggu, tidak bisa melihat lagi, tentu dunia akan menjadi gelap gulita. Maka dengan itu, mata kita kenal sebagai jendela dunia. Dengan mata dapat kita melihat betapa indahnya dunia ini. Mata ibarat kamera, jadi semua yang terlihat direkam oleh mata, termasuk perjalanan cinta seseorang. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kedua, telinga. Para Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, telinga adalah organ yang terletak pada kedua sisi kepala dan bertanggung jawab untuk mendengar suara. Dan organ ini memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dan memungkinkan kita untuk menikmati musik, berkomunikasi dan memperoleh informasi dari lingkungan sekitar.
Dan melalui telinga, kita dapat menerima dan memproses gelombang suara menjadi informasi penting yang dapat otak mengerti. Nah, saudara-saudara terkasih, bayangkan bagi orang yang telinganya terganggu, atau sayangnya bagi orang yang telinga terganggu, atau telinganya tidak berfungsi dengan baik, atau tuli, tentu akan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para pencinta kedai firman Maisai yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah mereka yang mempunyai mata yang dapat melihat dan telinga yang dapat mendengar. Nah, lalu muncullah sebuah pertanyaan di dalam diri kita, saudara-saudara terkasih. Apakah mereka yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar tidak berbahagia? Sekali lagi saya tanya, apakah mereka yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar tidak berbahagia? Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin secara jasmani bisa dipahami. Tetapi saya kira orang kan tidak hanya melihat dengan mata kepala, atau tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi dapat melihat dan mendengar dengan cara lain, yaitu mendengar dan melihat dengan mata hati. Di sana, hati memainkan peranan penting bagi mereka yang mata dan telinganya terganggu. Para Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira tentang hal ini sangat kuat dapat kita lihat dalam perumpamaan tentang penabur yang barusan kita dengar tadi. Tetapi mungkin saudara-saudara terkasih, saya kira lebih tepat perumpamaan tentang benih. Nah, dikatakan bahwa seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan makan sampai habis. Artinya bahwa orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mengerti, lalu datang si jahat merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu tumbuh karena tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Dan itu artinya bahwa orang yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tidak bertahan. Apalagi kalau datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu sebagian jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Artinya bahwa orang yang mendengarkan firman itu, lalu firman itu terjepit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan itu artinya saudara-saudara terkasih, orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah dengan baik dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira disitulah kita baru melihat dan memahami perbedaan antara orang yang mendengar dan melihat semata-mata dengan menggunakan organ tubuh, mata dan telinga, dengan orang yang mendengar dan melihat dengan mata hati atau mata iman. Dan orang yang melihat dan mendengar dengan mata hati justru akan mendapatkan banyak hasil dibandingkan dengan orang-orang yang cuma mendengar dan melihat dengan mata kepala. Sekalipun mereka melihat, tidak melihatnya, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengarnya, apalagi memahaminya.
Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, saya kira dari perumpamaan ini sebetulnya kita mendapatkan dua hal penting. Pertama, firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah justru ditanam di tanah yang baik. Tetapi tanah yang baik tidak terjadi secara kebetulan, saudara-saudara terkasih. Tetapi harus ada kerja keras dan pengorbanan dari para petani. Dengan mencabut rumput-rumput liar, membajak tanah, memupuk dan menyiraminya. Demikian pula jika ingin sabda Tuhan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita, kita harus bekerja keras untuk mencabut akar dosa yang ada di dalam hati kita, yaitu saya boleh katakan AIDS dalam tanda kutip, angkuh, iri, dengki, dan sombong. Dan itulah akar dosa di dalam diri kita. Dan kita juga harus mampu memupuk jiwa kita dengan praktek-praktek kebajikan Kristiani, kemurnian, kerendahan hati, kasih, kerajinan, kesabaran, kebaikan hati, dan lemah lembut. Nah, saudara-saudara terkasih, saya kira kalau akar dosa ini kita cabut dari hati kita, nah kita dapat dan juga memupuk kebajikan-kebajikan Kristiani, maka hidup kita akan bertumbuh, hidup kita akan berubah, dan hidup kita akan berbuah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus justru membandingkan firman Allah dengan benih. Hal ini untuk menggarisbawahi kebenaran bahwa firman Tuhan tidak datang kepada kita sebagai produk akhir, melainkan melalui sebuah proses. Maksudnya bahwa firman yang tertanam di dalam jiwa kita dipelihara, dijaga, dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak akan kembali lagi seperti hujan dan salju dari langit yang tidak kembali ke sana. Jadi saudara-saudara terkasih, itulah dua hal penting yang menjadi yang untuk kita renungkan. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya kira Tuhan telah menaburkan benih ke dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita menerima benih sabda Tuhan itu? Apakah kita sungguh mendengarkan atau hanya mendengarkan sabdanya sepintas lalu melupakannya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus tidak hendak menghakimi kita, tetapi justru Dia memanggil kita untuk mengubah cara hidup agar semakin setia pada benih yang terakhir. Saya kira kita mau supaya semakin setia pada benih yang terakhir, yaitu apa? Mendengarkan, menanggapi sabda Tuhan, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.